0204 105 020 117. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mereview 3 materi, yaitu inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal, di mana ini judul yang terdapat dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MSc. Baik, yang pertama yaitu ada inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Jadi definisi inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Maksudnya di mana suatu negara harga-harga barang yang secara umum harganya terus naik, misalnya harga sembako. Contohnya beras yang dulu misalnya 11.000 kita mendapatkan 1 kg. Sekarang saat inflasi naik, harga 11.000 tidak bisa mendapatkan beras 1 kg. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada berdasarkan sifatnya atau laju inflasi, yaitu inflasi merayap, di mana inflasi dalam setahun ini dihitung 1-10%. Dan yang selanjutnya inflasi menengah, di mana inflasi dalam 1 tahun ini antara 10-30%, dan inflasi tinggi, di mana inflasi dalam setahun mencapai 30-100% bahkan lebih. Dan yang selanjutnya itu berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat yang tidak sesuai dengan persediaan yang ada. Jadi misalnya ada masyarakat yang menginginkan semen 30%, padahal mohon maaf, jika ada masyarakat yang ingin membeli semen 30, padahal kesediaan semen hanya mencapai 15. Jadi ini yang disebut dengan inflasi permintaan. Dan yang selanjutnya itu ada inflasi penawaran, yaitu inflasi timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Contohnya harga mobil. Misalnya dulu harga mobil hanya ratusan juta, tapi karena bahan bakunya naik, maka harga mobil juga ikut naik. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Asal dari inflasi yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri, yaitu misalnya karena bahan-bahan baku naik atau karena permintaan barang tinggi namun persediaan sedikit. Lalu yang kedua yaitu inflasi berasal dari luar negeri, yaitu harga barang itu naik karena negara produsen tersebut mengalami gejolak, atau mungkin harga barang di luar negeri memang mahal karena mereka produksi barang-barang impor. Yang selanjutnya yaitu pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu natural inflation, yaitu diakibatkan oleh sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Dan yang kedua yaitu human error inflation, yaitu terjadi korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Misalnya dulu uang 10.000 bisa untuk beli beras 1 kg, dan saat inflasi nyampe 50%, uang 10.000 tidak sampai untuk membeli beras 1 kg. Yang selanjutnya itu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan berbelanja, dan mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif. Yang selanjutnya itu solusi inflasi dalam ekonomi Islam, yaitu kebijakan fiskal, di mana pemerintah akan mendaur ulang antara pajak dan subsidi. Bagaimana pemerintah tidak mengambil pajak terlalu tinggi agar biaya produksi tidak tinggi, atau pemerintah memberikan subsidi. Dan yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Maka dalam ekonomi konvensional, dalam kebijakan moneter akan melihat
Suku bunga, bagaimana uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka suku bunga dinaikkan agar masyarakat mau menabung berinvestasi. Dan yang selanjutnya yaitu pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian dari pengangguran yaitu orang yang masuk dalam angkatan kerja yaitu umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Jadi ketika ada orang yang mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan di bawah umur 14 tahun, itu tidak termasuk kategori pengangguran. Atau mungkin di antara umur 15 sampai 64 tahun, dia memilih bersantai karena orang tuanya kaya, atau mungkin sedang kuliah, dia juga tidak termasuk kategori pengangguran. Yang selanjutnya itu macam-macam pengangguran. Di sini macam-macam pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Jadi secara nyata dia tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, padahal dia sudah masuk di angkatan kerja, tapi dia tidak bekerja dan tidak punya pekerjaan. Dan yang selanjutnya itu pengangguran tersembunyi. Dia bekerja tapi tidak dalam waktu yang standar. Misalnya dalam satu hari bisa bekerja selama 10 jam. Tapi dia hanya bekerja 5 jam. Maka sisanya dia pengangguran. Dan yang selanjutnya itu pengangguran musiman. Jadi dia bekerja dalam bulan-bulan atau hari-hari tertentu saja. Misalnya pekerja sektor pertanian. Biasanya buruh pertanian bekerja pada musim tanam dan musim panen saja. Maka pada masa di antara musim tanam dan musim panen itu dia termasuk dari pengangguran. Dan yang selanjutnya yaitu pengangguran setengah menganggur. Dia bekerja tidak full, hampir sama dengan pengangguran tersembunyi, tapi bedanya dia bekerja tidak sampai separuh atau lebih sedikit. Contohnya dalam bekerja dia seharusnya bekerja 8 jam dalam sehari, namun dia hanya bekerja 5 jam saja. Dan sisanya dia menganggur. Dan yang selanjutnya itu jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran friksional, yaitu orang yang tidak bekerja, di mana sebelumnya dia bekerja, kemudian dia tidak bekerja, kemudian mencari pekerjaan baru. Jadi di sini maksudnya dia awalnya sudah memiliki pekerjaan, tapi karena mungkin tidak cocok dengan pekerjaannya, dia memilih berhenti lalu ingin mencari pekerjaan yang lain. Nah, saat dia masih mencari pekerjaan itu, dia disebut dengan pengangguran friksional. Dan yang selanjutnya itu pengangguran siklikal, yaitu di mana pengangguran diakibatkan PHK karena siklus ekonomi. Contoh, suatu perusahaan memproduksi sepatu, lalu karena adanya masalah ekonomi maka terpaksa memberhentikan karyawannya. Maka yang diberhentikan itu dinamakan pengangguran siklikal. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu pengangguran struktural. Bisa jadi karena situasi ekonomi seperti sekarang ini, karena masalah ekonomi secara nasional bahkan internasional karena adanya COVID, sehingga banyak karyawan yang diberhentikan atau mungkin mengurangi produksi. Dan yang keempat yaitu pengangguran teknologi, di mana di sini pengangguran disebabkan teknologi. Contohnya dulu jika panen biasanya menggunakan tenaga kerja manusia. Sekarang karena teknologi semakin canggih, panen menggunakan teknologi atau mesin. Dampak dari pengangguran yang salah satunya itu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, lalu meningkatkan biaya sosial dan menurunkan aktivitas perekonomian. Dan yang selanjutnya itu penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan bekerja. Contohnya ada permintaan bekerja sebanyak 2 juta, padahal penawaran hanya 1 juta, sehingga sisanya tidak mendapatkan pekerjaan. Dan yang selanjutnya itu turunnya pengeluaran total atau output. Dan yang ketiga perubahan teknologi. Dan yang keempat yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran ini yang pertama yaitu ada menyelenggarakan bursa tenaga kerja.
lalu informasi lowongan pekerjaan, dan yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja dan sebagainya. Materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Yang selanjutnya itu ada tujuan kebijakan fiskal, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, di mana biar ekonomi semakin bagus, pertumbuhan per tahun itu hanya 5%, karena biaya produksi di perusahaan itu tinggi. Jadi ketika pertumbuhan per tahun itu hanya 5%, ketika biaya produksi di perusahaan itu tinggi, karena pajaknya di sana juga tinggi, maka dengan kebijakan ini pemerintah mengurangi pajak yang dulunya 5% menjadi 3%, bahkan 0. Sehingga yang terjadi ketika pajak diturunkan, biaya produksi juga ikut rendah, maka nanti barang-barangnya jadi turun sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat dan produksi berjalan dengan baik. Dan selanjutnya itu mencegah pengangguran. Hubungan fiskal dengan pengangguran yaitu ketika terjadi barang-barang inflasi, maka otomatis daya beli masyarakat menjadi berkurang, sehingga barang-barang di perusahaan atau pasaran menjadi tidak laku, dan akhirnya perusahaan tidak memproduksi lagi. Sehingga ketika perusahaan tidak memproduksi atau mengurangi produksi, maka menyebabkan pengurangan tenaga kerja, dan akhirnya karyawan menjadi pengangguran. Maka pemerintah harus memberikan kebijakan seperti memberikan subsidi atau menurunkan biaya pajak. Dan yang selanjutnya itu ada stabilitas harga, yaitu jadi ketika barang sedikit namun permintaan barang banyak, karena banyaknya orang yang memegang uang, maka barang-barang itu harganya menjadi tinggi. Maka berilah kontraktif agar uang bisa kembali di pemerintah dengan cara meningkatkan suku bunga, sehingga masyarakat lebih banyak menabungkan uangnya. Dan selanjutnya yaitu mendorong laju investasi, yaitu dimana hubungannya dengan fiskal. Ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka perusahaan-perusahaan terkait untuk investasi dalam perusahaan tertentu, atau mungkin pemerintah juga melakukan kebijakan memberikan subsidi, misalnya memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan di bidang pertanian, misal pupuknya, atau subsidi dan pengelolaan, maka pelaku-pelaku di bidang pertanian akan terus memberikan investasi. Dan selanjutnya itu untuk mewujudkan keadilan sosial, yaitu pemerintah memberikan pajak progresif kepada pengusaha memiliki mobil-mobil mewah dan memberikan subsidi. Jadi pemerintah memberikan pajak progresif kepada pengusaha yang mempunyai perusahaan besar atau kepada orang yang memiliki mobil mewah, dan memberikan subsidi kepada orang yang memiliki gaji rendah di bawah 3 juta sehingga terjadi keadilan sosial. Dan yang selanjutnya itu jenis kebijakan fiskal, yaitu ada ekspansif, lalu ada kontraksional. Dan komponen kebijakan fiskal yaitu ada kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan disinvestasi, lalu ada pengelolaan utang atau surplus. Dan yang selanjutnya itu instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu ada anggaran belanja seimbang dan pembiayaan fungsional, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, lalu ada anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, dan stabilitas anggaran otomatis dan pengelolaan anggaran. Dan yang selanjutnya ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, dalam ekonomi Islam, dalam kebijakan fiskal harus dilakukan pelaksanaan dengan hati-hati, harus dikaji dengan betul pendapatan negara sehingga membuat anggaran sesuai dengan pendapatan. Dan yang selanjutnya itu jadi pajak ditetapkan sesuai
produknya semakin tinggi, maka pajak juga semakin tinggi. Bukan karena barang, tapi dilihat barang yang layak untuk ditinggikan. Dan yang ketiga yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Yang selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi, yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum keadilan, lalu perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi, lalu manajemen kekayaan pemerintah, dan intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Dan yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam. Dan yang kedua ada ghanimah, yaitu harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Dan yang ketiga yaitu fai, harta rampasan tanpa peperangan. Lalu ada zakat, yaitu harta yang dikeluarkan karena dia sudah memiliki harta mencapai 1 nisab. Lalu ada khoros, yaitu pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah itu hasil kekuasaan. Lalu ada nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada umat Islam karena negara itu mengalami kesulitan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ada amwal fahla, yaitu bagaimana ada harta-harta yang pemiliknya tidak ketemu. Mungkin itu saja review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi atau mungkin ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.